Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes. Sobat, pada kesempatan yang lalu ini saya sudah membahas komplikasi diabetes yang diakibatkan karena kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemi. Pada video yang lalu saya membahas tentang hiperglikemi hiperosmolar non-ketotik. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas komplikasi yang lain dari penyakit diabetes akibat hiperglikemi, yaitu ketoasidosis pada penderita diabetes. Nah, jadi apa itu ketoasidosis? Nah, jadi ketoasidosis diabetes atau ketoasidosis diabetik ini adalah suatu kondisi dari komplikasi diabetes yang termasuk dalam kriteria gawat darurat atau mengancam jiwa. Jadi sama dengan hipoglikemi, sama juga dengan hiperglikemi hiperosmolar non-ketotik yang sudah saya jelaskan di video saya yang lalu. Di mana hal ini terjadi ketika hormon insulin dalam tubuh ini jumlahnya tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali, sehingga proses penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh, di mana ini untuk mengubah glukosa menjadi tenaga atau menjadi energi mengalami gangguan. Nah, sehingga ini tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, namun efek samping penggunaan lemak sebagai sumber energi ini dia menghasilkan zat yang disebut sebagai keton yang sifatnya asam. Nah, jadi ketoasidosis diabetikum atau ketoasidosis diabetes ini adalah sekumpulan gejala dari hiperglikemi, ya, asidosis dan ketosis yang sering terjadi pada pasien dengan diabetes tipe 1 dan jarang terjadi pada penderita diabetes tipe 2. Nah, jadi pada diabetes tipe 1 ini ketoasidosis sering terjadi ini karena penderita menghentikan suntikan insulin ataupun tetap diberikan insulin namun dalam jumlah yang kurang. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya penderita diabetes tipe 1 ini tergantung mutlak dengan suntikan insulin dari luar tubuh. Ini karena pankreasnya ini sudah tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Nah, makanya apabila penderita diabetes tipe 1 ini tidak mendapat suntikan insulin dari luar atau dosis insulin yang diberikan ini berkurang, ini maka sering mengalami ketoasidosis yang bisa menyebabkan datangnya kematian. Kemudian sedangkan pada diabetes tipe 2 atau diabetes yang umum terjadi pada masyarakat ini faktor pencetus terjadinya ketoasidosis ini ada banyak. Yang pertama ini tidak mengikuti program pengobatan diabetes yang diberikan oleh dokter sehingga kadar gula darah tidak terkontrol sehingga penderita diabetes ini mengalami kondisi hiperglikemi. Yang nomor 2 ini mengalami penyakit infeksi misalkan flu, ya, infeksi saluran kemih, pneumonia, abses ataupun luka diabetes yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa menjadi salah satu pencetus terjadinya ketoasidosis. Yang ketiga ini mengalami serangan jantung atau memiliki penyakit kardiovaskuler, ya. Yang nomor 4 ini mengalami cedera atau trauma emosional. Kemudian yang nomor 5, ya, yang tadi nomor 4, yang nomor 5 adalah adanya luka bakar yang cukup luas. Nah, ada luka bakar ini tadi dengan adanya luka bakar ini tubuh lebih mudah mengalami infeksi, ya. Kemudian yang nomor 6 adanya penyakit saluran cerna, misalkan radang pankreas akut, radang kantung empedu. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu pencetus timbulnya ketoasidosis. Yang nomor 7 ini mengalami kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafsa, terutama kokain, ya. Yang nomor 8 ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalkan diuretik, ya, diuretik obat untuk menurunkan tekanan darah yang cara kerjanya yaitu mengeluarkan cairan dari tubuh, misalkan furosemid, kemudian tiazid. Nah, kemudian bisa juga menggunakan obat-obat golongan kortikosteroid. Nah, jadi saat penderita diabetes ini mengalami asidosis, ini terjadi penumpukan keton. Nah, akibat penumpukan keton ini akan muncul sejumlah keluhan dan gejala. Ini gejala dari ketoasidosis. Yang pertama ini sering buang air kecil
ya. Jadi frekuensi buang air kecilnya jadi meningkat. Kemudian muncul rasa haus yang tidak menghilang walaupun sudah minum. Nah, jadi walaupun sudah minum banyak, namun tetap merasa kehausan. Yang nomor 3, mengalami dehidrasi atau kurang cairan. Yang nomor 4, merasa lemas dan kelelahan. Nomor 5, otot terasa nyeri atau kaku. Nomor 6, ini sesak napas, ya, di mana tandanya biasanya nafas cepat dan dalam. Nah, ini bisa menjadi gejala khas, ya, yang bisa diketahui apabila seseorang menderita ketoasidosis. Yang nomor 7, ini gejala yang sangat khas yang hanya muncul pada penderita ketoasidosis, yaitu napas berbau seperti buah-buahan atau pembersih kuteks. Nah, ini akibat adanya benda keton ini tadi, ya. Jadi napasnya baunya harum, ya, harum seperti buah-buahan. Kemudian yang nomor 8, ini mengalami mual muntah. Nomor 9, sakit perut. Nomor 10, linglung. Yang nomor 11, ini mengalami penurunan kesadaran hingga pingsan. Nah, jadi kalau sudah sampai pingsan, ya ini sudah masuk taraf yang berbahaya, ya. Jadi kondisi ketoasidosis diabetik ini bisa memburuk dalam waktu yang sangat cepat, ya. Jadi segera ke UGD rumah sakit terdekat apabila Anda atau keluarga Anda ini mengalami gejala yang saya sebutkan tadi dan atau memiliki gula darah di atas 300 mg per desiliter. Nah, ketoasidosis ini harus segera mendapat pengobatan yang tepat. Karena jika tidak segera ditangani bisa berakibat fatal yang bisa menyebabkan datangnya kematian. Nah, jadi Anda penderita diabetes harus benar-benar menghafalkan, ya, atau tahu gejala dari seseorang yang mengalami ketoasidosis ini dan juga gejala dari kemarin hiperglikemi, hiperosmolar. Nah, ini juga harus memahami gejalanya itu dan juga gejala dari hipoglikemi karena ketiga penyakit ini termasuk kegawat daruratan pada penderita diabetes yang mana bisa mengancam jiwa apabila tidak segera diberikan pertolongan. Nah, inilah pentingnya, ya, penderita diabetes ini untuk disiplin minum obat, ya, rutin kontrol ke dokter, mengatur pola makan dan pola hidup agar segala komplikasi penyakit diabetes yang berbahaya ini bisa dihindari, bisa sehat sampai tua seperti orang lain yang tidak menderita diabetes. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda yang menderita diabetes ataupun bagi Anda yang memiliki keluarga yang menderita diabetes. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.